Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau bikin masakan dari kembang tahu. Kembang tahu atau fucuk ini punya banyak protein loh. Dia juga awet, disimpan berbulan-bulan. Tetapi sebelum olah, kita mesti lakukan langkah ini ya. Kita potong kecil-kecil kayak gini. Terus habis itu kita juga rebus air panas sampai benar-benar mendidih. Teman-teman, sebagai catatan, tandanya kalau kembang tahu atau fucuknya masih bagus itu: 1. Dia tidak lembab. 2. Dia tidak berbau apek. Yang ketiga, tidak ada jamur atau bintik-bintik yang mencurigakan ya. Dan tentu saja kita harus lihat batas kadaluarsanya pada kemasan. Nah, sekarang kita tuang air panas mendidih ke dalam mangkuk berisi kembang tahu ini. Pastikan kembang tahunya ini terendam sepenuhnya dengan air panas mendidih, supaya nanti dia nggak keras dan benar-benar enak hasilnya. Di sini saya beri mangkuk sebagai pemberat. Kemudian saya siapkan kaldu. Kaldu ini punya lapisan lemak di atasnya, tetapi bisa dipisahkan dengan mudah kok. Kalau teman-teman suka yang berlemak, boleh lemaknya ikut dimasak. Tetapi jika tidak, lemaknya bisa disisihkan selagi kaldunya masih dingin seperti ini. Cara buat kaldu itu gampang banget teman-teman, dan dijamin hasilnya memuaskan. Caranya sudah saya vlogin di pojok kanan atas video ini ya linknya. Tinggal diklik dan bisa ditonton videonya. Ada juga di akhir video ini teman-teman. Kemudian saya potong-potong kentang yang sudah saya kupas dan saya bersihkan. Kentangnya saya potong gede-gede, karena saya lebih suka kentang yang besar-besar. Menurut saya lebih enak. Nah, karena tebal-tebal kayak gitu, maka perlu direbus lebih lama ya teman-teman. Selain kentang, saya juga siapkan wortel. Tetapi karena wortel matangnya relatif lebih lama daripada kentang, saya potong lebih tipis-tipis. Menurut saya, wortel dan kentang kalau dimasak bareng itu rasanya enak banget teman-teman. Belum lagi gizinya juga lengkap. Ada karbohidratnya, ada vitamin mineralnya. Jadi oke banget kalau maduin masakan kentang dan wortel. Nah, sekarang saya masukin wortelnya dan saya rebus wortel dan kentang sampai mereka mulai matang. Sementara itu, kita pastikan apakah kembang tahunya sudah benar-benar lembut. Jika sudah lembut, kembang tahunya kita cuci bersih dan kita masukin ke rebusan kentang dan wortel yang sudah mulai matang. Sama halnya dengan tahu, kembang tahu perlu direbus selama beberapa saat supaya matang dan siap dikonsumsi. Untuk bumbunya, saya siapkan ini teman-teman. Ini adalah bumbu instan homemade. Jadi saya buat sendiri bumbunya ini supaya kalau masak-masak kayak gini praktis, tinggal cemplung-cemplung aja. Bumbunya ini kandungannya apa saja, saya tuliskan di deskripsi video ini ya. Kalau teman-teman tertarik untuk menyimpannya sebagai bumbu instan homemade, resepnya dan cara buatnya ada di pojok kanan atas video ini linknya. Teman-teman bisa klik dan tonton videonya. Atau di akhir video ini juga ada kok teman-teman. Nah, kita rebus kentang, wortel, kembang tahu dan bumbu tadi.
Karena bumbu tadi sudah mengandung garam dan juga sedikit penyedap, kita boleh tidak menambahkan garam. Tetapi kalau dirasa kurang rasa, boleh ditambahkan lagi bumbu instannya. Teman-teman bisa lihat di sini, kalau pakai bumbu instan homemade, masaknya jadi cepet banget dan praktis banget. Kalau misalnya pakai bumbu lengkap dan gak dibentuk instan kayak gini, wah bisa lama banget teman-teman. Boleh juga bumbu instannya gak pakai penyedap atau gak pakai garam, supaya nanti bisa disesuaikan dengan selera masakan kita masing-masing. Karena bumbu instan ini bisa digunakan untuk aneka jenis masakan loh. Nah, sekarang karena airnya sudah mulai menyusut, saatnya saya masukin air kaldu. Air kaldu itu udah matang, jadi tinggal ditambahkan aja nggak apa-apa, nggak harus direbus lama-lama. Setelah mulai mendidih, saya masukin tomat supaya rasanya semakin sedap dan juga segar. Sebagai tahap akhir, saya koreksi rasa. Apakah sudah enak atau kurang garam atau kurang apa? Nah, jika sudah enak dan teman-teman punya anak-anak kecil, mereka kan membutuhkan protein yang lebih dibandingkan kita. Kita juga bisa menambahkan daging sapi. Tapi kalau misalkan kita nggak mau makan daging sapi karena takut kolesterol atau lainnya, kita bisa pisahkan. Kita ambil sebagian kuah dari sup ini ke panci lain, kayak gini. Terus kita masukin daging sapinya di sini. Kita masak lagi. Kalau sayurannya itu kan udah matang, nggak perlu ikut direbus lagi ya teman-teman. Cukup kuahnya aja. Kuahnya ini kita masak di kompor sebelah dengan menambahkan daging sapi atau telur atau udang atau ayam sesuai dengan selera dan kebutuhan anak-anak kita. Kali ini saya tambahkan daging sapi. Kayak gini, saya aduk rata dulu baru saya rebus. Supaya nanti daging sapinya nggak menggumpal-gumpal teman-teman. Nah, ini saya rebus sampai nanti daging sapinya matang dan bisa dikonsumsi oleh anak atau bayi kita. Dengan seperti ini, masaknya jadi praktis. Kita nggak harus berulang kali masak untuk masakan kita dan untuk anak-anak kita. Nah, supnya kan sudah matang. Saatnya kita menambahkan daun kucai atau daun bawang supaya sup atau sotonya ya ini ya, karena kuning, jadi lebih sedap dan lezat. Daun bawang dan kucai memberikan aroma khusus yang membuat kita semakin semangat saat makan. Gizi mereka juga bagus loh untuk tubuh kita. Nah, kalau daun kucai dan daun bawangnya udah dimasukkan, matikan kompor ya, supaya mereka tidak overcook. Daging sapinya juga sudah matang. Saatnya kita pindahkan sedikit sayuran dan juga kembang tahu ke dalam sup untuk anak kita. Dengan kayak gini, anak-anak kita tetap mendapatkan protein hewani yang bagus untuk pertumbuhan mereka. Nah, ini penampilannya setelah matang teman-teman. Tuh, aromanya sedap banget. Cara buatnya juga gampang plus cepat. Sop ini cocok disajikan saat cuaca dingin atau ketika kita terkena flu. Ditambahkan jahe lebih banyak juga enak loh teman-teman. Nah, kalau yang ini untuk anak-anak. Oke teman-teman,
Terima kasih ya udah menonton. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sampai ketemu lagi.